Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Prabowo. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Padang Lawas, Prodi HKI semester 2. Sini saya akan menjelaskan penggolongan hukum. Penggolongan hukum berdasarkan wujudnya terbagi menjadi dua, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Adapun maksud tertulis yaitu hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan yang dicantumkan di dalam berbagai peraturan negara. Adapun tidak tertulis yaitu hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat, ataupun bisa disebut dengan hukum adat. Adapun berdasarkan ruang atau wilayah berlakunya. Yang pertama yaitu lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di suatu daerah tertentu, seperti hukum adat Batak, adat Jawa, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu nasional. Nasional yaitu hukum yang berlaku di suatu daerah tertentu, seperti di Indonesia, di Malaysia, di Mesir, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar dua negara atau lebih, seperti hukum perang, perdata, internasional, dan lain sebagainya. Berdasarkan waktu yang diaturnya. Pertama, hukum yang berlaku sekarang ini atau saat ini. Sekarang ini atau saat ini, atau hukum positif. Yang kedua, hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang. Berdasarkan pribadi yang diaturnya. Yang pertama, hukum satu golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku hanya bagi satu golongan tertentu. Yang kedua, hukum semua golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku bagi semua golongan warga negara. Yang ketiga, hukum antar golongan, yaitu hukum yang mengatur dua orang atau lebih, masing-masing pihak tunduk pada hukum yang berbeda. Menurut luas berlakunya. A. Hukum umum. Aturan hukum yang berlaku pada umumnya, misal aturan tentang sewa-menyewa. Luas general, ataupun yang disebut luas general. B. Hukum khusus. Aturan hukum yang hanya berlaku untuk hal-hal khusus saja, misalnya aturan sewa-menyewa rumah. Hukum khusus mengenai tempat disebut itu postural. Hukum khusus yang berkaitan dengan segi tertentu disebut use pieces. Use pieces masih bisa dirinci lagi, yaitu mengenai golongan orang-orang tertentu. Contoh hukum pidana militer, perdata barat, dan perdata Islam. Dapat pula hukum khusus bertalian dengan suatu hubungan hukum tertentu, misalnya hukum khusus, hukum dagang, hukum umum, hukum perdata. Menurut sifat atau daya kerjanya. Hukum pemaksa, Division Reg. Aturan hukum yang dalam keadaan konkret tidak dapat disampaikan oleh perjanjian yang diadakan oleh para pihak. Contoh, pasal 147 KUH Perdata mengatakan bahwa syarat perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung.
B. Hukum pelengkap. Aturan hukum dalam keadaan konkret dapat disampaikan oleh perjanjian yang diadakan para pihak. Contoh pasal-pasal dalam buku 3 KUH Perdata tentang perikatan. Pedoman untuk menyebut hukum pemaksa atau pelengkap. Petunjuk dalam pasal 23 AB, aturan yang mengenai ketertiban umum, kesusilaan dan sebagai berikut. Dalam aturan hukum itu mengesahkan sebagai hukum pemaksa atau pelengkap. Contoh pasal 1470 KUH Perdata mengatakan bahwa penyerahan barang harus terjadi di tempat di mana barang yang terjual pada waktu penjualan jika tentang itu tidak diadakan perjanjian. Dengan jalan menafsirkan menurut fungsinya hukum material. Aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang-orang, artinya aturan yang menentukan hak-hak, kewajiban, memerintahkan, melarang sebagai perbuatan kepada orang-orang dan masyarakat. Contoh formil, aturan hukum yang mengatur cara bagaimana mempertahankan aturan hukum material. Contoh hukum acara pidana atau hak acara perdata arbitrans menurut isinya. Hukum publik, aturan hukum yang mengatur kepentingan umum atau dapat dikatakan sebagai aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dengan perseorangan atau hubungan antar negara dengan alat perlengkapannya. Contoh hukum pidana. B. Hukum privat, hukum yang mengatur kepentingan perseorangan atau dapat dikatakan sebagai aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antar orang yang satu dengan orang lainnya. Contoh hukum perdata. Jadi yang menjadi perbedaan adalah kepentingan. Hukum publik mengatur kepentingan umum, hukum privat mengatur kepentingan perseorangan. Macam-macam hukum publik. Hukum pidana, diantaranya ada yang pertama hukum pidana, yang kedua hukum tata negara, yang ketiga hukum administrasi atau tata usaha negara dan tata pemerintahan, 4 hukum antar bangsa atau hukum internasional, 5 dan lain-lain. Macam-macam hukum perdata. Hukum perdata yang pertama yaitu hukum perdata dalam arti sempit. Yang kedua hukum perdata internasional, yang ketiga hukum dagang, dan lain-lain. Mungkin hanya sampai situ yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada pengampu dosen. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.